Shalom, selamat hari Minggu adik-adik Battle Kids GBI Woodward. Ketemu lagi di ibadah gereja anak. Nah adik-adik apa kabar semuanya? Kurang semangat, coba kok kalau jadi anak-anaknya Tuhan itu mesti semangat, oke? Apa kabar semuanya? Baik, luar biasa, yes, yes, yes. Nah adik-adik semuanya, siapa di sini yang sekarang ini bersuka cita? Ayo, angkat tangan semuanya. Loh, Kak Christine, saya sakit makanya saya tidak bersuka cita. Saya lagi malas, masih mengantuk makanya saya tidak bersuka cita. Loh. Kalau anak-anak Tuhan mau kondisinya bagaimanapun, mau sakit, mau senang, mau susah, kita itu harus tetap bersuka cita. Karena kita adalah anak-anaknya Tuhan Yesus. Nah, Laskar Kristus siap. Belum, ulangi. Ban kempes. Iya. Laskar Kristus siap. Gitu dong. Oke, kita nyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita. Boleh, dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi apa? Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Tuhan Yesus bilang apa? Katakan apa? Ku istimewa. Sama-sama jempolnya. Ku istimewa. Karena aku miliknya, ku istimewa, berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikan apa? Ya, sama-sama ya. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi apa? Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan katakan ku istimewa, amin. Karena aku miliknya, ku istimewa, berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikan apa? Ku istimewa. Lagi ya, masih semangat ya. Karena kita istimewa, karena kita adalah apa? Anak-anaknya Tuhan Yesus, anak-anak Raja. Sama-sama nyanyikan. Aku anak Raja, engkau anak Raja. Kita semua anak raja, amin. Aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Lagi dengan penuh semangat. Engkau anak raja, kita semua anak raja, amin. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya.
silakan duduk adik semuanya. Kita akan siapkan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan Yesus. Nah, adik-adik yang ada di rumah, siapa di sini yang percaya kalau Tuhan Yesus ada di dalam hati kita? Angkat tangannya. Oke, semua percaya ya. Kalau Tuhan Yesus tinggal di dalam hati kita, maka kita akan tetap terus bersukacita. Bahkan orang-orang di sekitar kita akan melihat dan merasakan sukacita yang kita punya. Amin. Amin. Kita siapkan hati kita mau menyembah Tuhan Yesus. Duduk yang tenang, tidak bermain karena kita mau menyembah Tuhan Yesus. Nyanyikan pujian ini. Sama-sama katakan, di hati ini rumahmu, di hati ini baitmu, dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Di hati inilah rumahmu. Sungguh-sungguh katakan, di hati inilah baitmu, dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Lagi ya katakan, dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Ayo kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ayo sama-sama kita sembah Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Ini hati kami Tuhan. Kami mau menyembah-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini pujian, ini penyembahan kami dengan sangat sederhana Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan Yesus yang melihat hati kami dengan penuh sukacita. Kami menyembah, kami memuji Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, saat ini kami akan siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, kami janji tidak akan bermain, tidak lari-lari. Kami akan duduk diam untuk dengar firman Tuhan. Tuhan Yesus, ajar kami, berikan kami hikmat, berikan kami kepintaran,
Tuhan, sehingga kami mengerti dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo semua adik-adik yang ada di rumah. Kakak percaya semua anak-anak Gereja Betel Indonesia yang sedang beribadah pada saat ini diberkati oleh Tuhan. Bahkan siapapun yang menyaksikan akan acara ibadah ini lewat YouTube, semuanya diberkati oleh Tuhan. Ya baiklah, tadi kita sudah memuji menyembah Tuhan, kita sudah menyenangkan hati Tuhan lewat pujian, penyembahan kita, dan saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kakak mau ingatkan, kalau kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan, semua harus duduk manis, tidak ada yang tiduran, ambil Alkitabnya karena sebentar kita akan baca sama-sama ya. Ya, sudah siap? Oke, kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur berterima kasih kepadamu jika hari ini kembali kami boleh beribadah, memuji menyembah Tuhan sekalipun hanya lewat YouTube. Tapi kami percaya Tuhan, setiap pujian penyembahan kami, ibadah kami saat ini diberkati oleh Engkau. Tuhan Yesus berkati setiap anak-anak-Mu Bapa yang ada di rumah, bahkan setiap kami yang melayani pada saat ini dan tanpa terkecuali siapapun Tuhan diberkati oleh Engkau. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan, berkati urapi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau buka hati telinga kami untuk mendengarkan cerita firman-Mu. Terpuji namamu, haleluya, sama-sama katakan amin. Iya, oke, adik-adik, saat ini judul cerita kakak yaitu tetap bersukacita di dalam segala hal. Ya, sama-sama kita ucapkan ya, judul cerita kita pada saat ini tetap bersukacita di dalam segala hal. Artinya dalam keadaan apapun, situasi apapun, kita harus bersukacita. Mau senang, mau susah, mau dalam keadaan yang tidak baik, kita harus tetap bersukacita. Ya, kakak ada satu cerita. Ceritanya adalah kisah nyata dari seorang anak yang sungguh sangat luar biasa. Ini bukan cerita dongeng ya, ini cerita kisah nyata dari seorang anak. Dia adalah anak yang difabel atau dia adalah anak yang cacat. Namanya adalah Maya. Pada saat dia lahir, kedua kakinya cacat. Dan dia harus setiap hari berada di kursi roda. Apapun kegiatannya, apapun yang harus dia lakukan, semuanya dia harus tetap berada di kursi roda. Karena keterbatasannya, dia cacat, mamanya sangat menyayangi dia. Papanya juga sangat menyayangi dia, sangat mengasihi dia dan memberikan dukungan. Mamanya tidak pernah merasa kecewa, bahkan marah melihat keadaan anaknya, yaitu Maya dalam keadaan yang terbatas. Adik-adik, hal yang sungguh sangat luar biasa, sekalipun Maya dia cacat, mamanya selalu mengingatkan dia untuk tetap bersukacita. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sangat mengasihi dia dan dia berharga di mata Tuhan. Dengan berjalannya waktu, adik-adik, Maya dia tumbuh dewasa dan dia menjadi orang yang sukses dan berhasil. Dia membuka usaha floris, yaitu usaha menjual bunga. Dia menjadi orang yang sukses dan pada satu saat ada orang yang bertanya kepadanya, saya mau tanya,
apakah dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan yang tidak baik, yang terbatas, dalam keadaan cacat, apakah kamu tetap bersyukur, bersukacita, dan kamu tidak marah, tidak komplain kepada orang tua atau kepada siapa saja akan keberadaanmu? Adik-adik, pada saat itu Maya, dia mendengar akan pertanyaan itu, dia tidak marah. Bahkan dia tersenyum. Dia katakan, dia menjawab, saya tidak marah akan pertanyaan dari Bapak. Tetapi satu hal yang saya ingat, yang selalu ada dalam hati saya, mama saya selalu tanamkan, bahwa saya berharga di mata Tuhan. Dan saya harus tetap bersyukur. Adik-adik, luar biasa. Sekalipun dalam keterbatasan, Maya, dia tetap bersyukur, dia tetap bersukacita dalam keadaan apapun. Itu yang membuat dia berhasil dan sukses dalam usahanya. Ya, saat ini apa yang menjadi firman Tuhan yang akan kita baca? Ya, firman Tuhan yang akan kita baca pada saat ini yang akan menjadi dasar dari judul cerita kita yang berjudul tadi tetap bersukacita dalam segala hal. Kita buka dalam kitab Filipi. Kitab Filipi 4 ayatnya yang keempat. Ya, yang sudah bisa membaca Alkitab, anak-anak yang ada di rumah semua baca dengan kakak ya. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ya, sekali lagi kita bacakan sama-sama. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ya, adik-adik, ini adalah perintah. Bahkan surat yang dikirimkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Pada saat itu Paulus dia mengingatkan kepada jemaat yang ada di Filipi yang mengalami masalah yang berat, mereka dalam keadaan yang tidak baik. Rasul Paulus mengingatkan untuk mereka tetap bersukacita. Dan adik-adik mau tahu, pada saat Rasul Paulus dia menulis surat, dia berkata untuk tetap bersukacita, dia bukan berada di tempat pelayanan atau di daerah yang lain, tetapi dia berada di dalam penjara. Loh, kok Rasul Paulus bisa masuk dalam penjara? Apakah dia melakukan hal yang jahat? Tidak. Rasul Paulus pada saat dia berada di dalam penjara, pada saat dia menulis surat untuk jemaat yang ada di Filipi, dia masuk penjara bukan karena membuat kejahatan. Dia tidak mencuri, dia tidak membunuh, bahkan melakukan dosa. Tetapi karena dia memberitakan Injil dan dia dianggap sebagai seorang yang membuat keonaran atau kekacauan sehingga dia ditangkap dan dimasukkan di dalam penjara. Tetapi yang luar biasanya, sekalipun dalam penjara, Paulus, dia tetap bersuka cita. Adik-adik, bagaimana dengan kita saat ini? Apakah dalam keadaan situasi pandemi seperti ini, kita tidak bisa bersekolah, kita tidak bisa beribadah ke gereja, semua kegiatan kita lebih banyak di rumah. Apakah kita masih bersuka cita? Kakak percaya pasti ada yang mulai malas, mulai tidak senang karena lebih banyak di rumah kegiatannya. Kakak mau ingatkan, lewat cerita firman Tuhan pada saat ini kita lihat tadi seorang anak Maya, sekalipun dalam keadaan yang tidak baik, dia tetap bersuka cita. Adik-adik, kakak mau ingatkan kepada semua kita, pada saat kita tidak bersuka cita dalam keadaan situasi yang tidak baik, ada yang sangat senang, ada yang tepuk tangan, hore!
anak-anak, orang tua, remaja. Pada saat pandemi seperti ini banyak mereka yang mulai malas beribadah. Mereka mulai malas untuk melakukan kegiatan-kegiatan rohani. Ya, iblis mulai merasa senang. Tetapi kakak harus ingatkan, lewat firman Tuhan saat ini mengingatkan kepada kita, kita harus tetap bersuka cita di dalam segala hal. Dalam keadaan baik, mungkin kita bisa bersuka cita, kita pada saat kita berulang tahun, kita bisa bersuka cita. Dalam keadaan senang, kita bersuka cita. Tetapi saat ini kakak mau ingatkan, sekalipun dalam keadaan yang tidak baik, kita harus tetap bersuka cita. Kenapa kita harus tetap bersuka cita? Agar iblis dia merasa heran. Dia merasa kaget. Karena lewat kebenaran firman Tuhan yang selalu diingatkan, yang selalu kita dengar, akan menguatkan iman kita untuk tetap bersuka cita. Dan orang akan melihat bahwa kita berbeda dengan anak-anak yang lain. Adik-adik, kakak percaya setiap firman Tuhan yang kita dengarkan setiap minggu, jangan hanya kita dengarkan begitu saja dan lalu. Tetapi setiap firman Tuhan yang kita dengarkan harus kita lakukan dan kita kerjakan. Karena kakak percaya pada saat kita melakukan firman Tuhan, pada saat kita bersuka cita, ada berkat yang akan kita terima. Mungkin adik-adik ada yang bertanya, Kak Novi, berkat apa yang akan kita terima jika kita sudah bersuka cita setiap hari, setiap saat, dan di dalam keadaan apapun? Adik-adik harus ingat, berkat Tuhan yang akan kita terima dalam hidup kita. Pertama, yaitu pemeliharaan Tuhan. Tuhan akan memelihara hidup kita. Yang kedua, Tuhan akan memimpin kita, melindungi kita. Dan yang ketiga, Tuhan akan memberkati hidup kita sejak kecil bahkan sampai kita dewasa. Apapun menjadi harapan, kerinduan kita, jika kita tetap mengucap syukur, kita tetap bersuka cita, Tuhan sumber sukacita dan akan menjadi bagian dalam hidup kita. Berkat-berkat Tuhan akan kita terima. Ada amin? Kakak percaya semua adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan saat ini, semuanya harus ingat, tetap bersuka cita di dalam segala hal. Baik atau tidak baik keadaan kita, kita harus bersuka cita karena Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kita, yang akan menaruh dalam hati kita, roh kita, untuk kita tetap bersyukur. Ya, amin untuk firman Tuhan. Kakak percaya firman Tuhan hari ini akan memberkati kita. Kita satu dalam doa, kita tutup ibadah pada saat ini, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur berterima kasih kepadamu Bapa. Kembali pada saat ini kami diingatkan untuk kami harus tetap mengucap syukur dalam segala hal. Bukan hanya dalam keadaan baik kami mengucap syukur, tetapi dalam keadaan yang tidak baik, apapun yang kami alami saat ini, kami percaya ada sukacita yang selalu Engkau berikan dalam hidup kami, dan kami akan tetap mengucap syukur dan bersukacita dalam kehidupan kami menjalani hari-hari yang Tuhan berikan. Kami tahu Tuhan, sampai saat ini kami boleh ada semua karena kemurahan Tuhan. Berkati firman Tuhan yang kami dengarkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan siapapun anak-anak yang menyaksikan, yang beribadah pada saat ini, Engkau Allah yang menolong, memberkati. Berkati, jadikan mereka anak-anak yang luar biasa, yang selalu mengucap syukur, bersuka cita di dalam segala hal. Apapun yang menjadi harapan, kerinduan mereka diberkati oleh Engkau. Tuhan Yesus, kami juga mengucap syukur pada saat ini, siapapun yang boleh ambil bagian dalam pelayanan ini diberkati oleh Engkau. Bahkan kedua orang tua kami, sanak saudara kami, semuanya diberkati oleh Engkau. Kami juga berdoa buat gereja kami, GBI Worldwide, dari gembala, semua staf yang ada, diaken, diakoni semua,
diberkati oleh Engkau. Terima kasih Bapa, bahkan tak lupa kami berdoa buat kepengurusan akan gereja anak GBI Wotwar, dari ketua sampai kepada semua kami guru-guru yang ada. Kami percaya Engkau selalu memberikan kami kekuatan, sukacita, bahkan ikat kami dalam tali kasih untuk tetap melayani Engkau dalam segala hal. Terima kasih Tuhan Yesus, segala puji, segala hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus. Terpuji namamu, haleluya, sama-sama katakan amin. Iya, terima kasih. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Bye-bye.